Suara tembakan meletus. Ayah gadis kecil itu tewas seketika. Letusan kedua, peluru tepat mendarat di kepala sang ibu. Kedua orang tuanya tewas dibunuh sekelompok geng, dibunuh tepat di depan matanya. Yuna hanya bisa menangis sambil memanggil kedua orang tuanya. Yuna kemudian diseret tanpa belas kasihan. Lehernya dibakar tanpa ampun, sementara Yuna hanya bisa menjerit kesakitan. Di saat keadaan benar-benar putus asa, sebuah mobil tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka. Dua orang pria turun dengan langkah santai. Tatapan mereka langsung tertuju pada Yuna yang menangis ketakutan. Melihat kesempatan sekecil apapun, Yuna langsung menggigit tangan pria yang menculiknya sekuat tenaga. Begitu genggamannya terlepas, ia berlari sekencang mungkin menuju kedua pria itu. Dan benar saja, dalam hitungan detik, keadaan langsung berbalik. Kedua pria itu menghajar seluruh anggota geng tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Sayangnya, sang pemimpin geng berhasil meloloskan diri sebelum sempat ditangkap. Setelah kejadian itu, Yuna dibawa ke sebuah rumah yang jauh dari keramaian. Di sanalah hidupnya dimulai dari awal. Ia diperkenalkan kepada dua anak laki-laki yang seusianya. Han, putra kandung pemilik rumah, dan Kai, anak angkat yang bernasib sama dengannya. Sejak hari itu, mereka bertiga tumbuh layaknya saudara kandung. Bukan hanya Han dan Kai, semua orang di rumah itu juga memperlakukan Yuna seperti keluarga sendiri. Mereka menjaganya, menyayanginya, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatannya. Meski hidupnya mulai dipenuhi kehangatan, Yuna tidak pernah melupakan malam ketika kedua orang tuanya dibunuh. Hampir setiap hari, ia menggambar wajah pembunuh itu di dinding. Bukan karena rindu, tapi karena ia takut suatu hari dendamnya ikut menghilang. Namun setelah dewasa, Yuna mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Selama tinggal di rumah itu, ia tidak pernah diizinkan keluar. Bahkan belajar bertarung pun dilarang keras. Namun larangan itu tidak membuatnya menyerah. Saat semua orang lengah, Yuna diam-diam meniru setiap gerakan yang ia lihat. Sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai mengingat semua teknik itu, tanpa seorang pun menyadarinya. Hingga suatu hari, ketika semua orang sedang pergi, Han nekat mengajak Yuna keluar untuk pertama kalinya. Gadis yang selama bertahun-tahun hidup di balik tembok itu, akhirnya bisa melihat dunia luar. Senyum di wajahnya tak pernah lepas sepanjang hari. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Saat mereka berteduh di depan sebuah kafe, seorang pria tanpa sengaja melihat bekas luka bakar di leher Yuna. Wajahnya langsung berubah. Pria itu tidak lain adalah Godi. Orang yang membantai kedua orang tua Yuna bertahun-tahun lalu. Tanpa mereka sadari, Godi mulai mengikuti mereka pulang. Lanjut part 2.